Kembali lagi pada program Bicara Hati bersama saya Nurlita Harani. Kita masuk ke segmen terakhir dan pastinya bakal kangen juga nih sama Bu Ica nih. Soalnya kalau nggak diundang ke sini nggak tahu deh kita ketemunya kapan ya kan? Harus ketemu nih. Nah tadi kan udah ngobrol banyak nih tentang produknya, lalu kemudian awal mulanya. Aku pengen tahu dong Bu Ica sama Pak Hendra ini untuk kedepannya, maksudnya bisnis ini tuh akan seperti apa sih harapannya, tantangannya seperti apa? Karena kan ngejual produk-produk bahan ramah lingkungan dan yang pastinya kan secara harga, tapi sebenarnya nggak mahal-mahal banget sih kalau menurut aku ya kan. Tapi kan setidaknya mengencourage konsumer tuh gimana sih gitu supaya dia bisa mulai sadar gitu. Mungkin Bu Ica bisa jelasin? Boleh. Sebenarnya bukan hambatan ya, tapi benar tadi kata Mbak Lita, tantangan atau challenge buat kita dari awal bisnis ini emang nggak mudah. Jadi sometimes orang kalau yang bergerak di bidang plastik tuh ngapain sih gitu ya? Ngapain sih bergerak di bisnis yang susah gitu ya? Dulu kita bilang ini adalah future business, ini bisnis masa depan gitu yang kita bisa kerjakan. Tapi rasanya saya sih bisa bilang ini bukan future business, tapi ya bisnis hari ini, bisnis yang bisa kerjakan, tidak mudah tapi kita bisa lakuin gitu ya. Tantangannya banyak banget. Mungkin kalau Mbak Lita banyak punya bisnis, kalau jualan tinggal jualan, orang tertarik, orang mau beli gitu ya. Kalau bisnis bioplastik ya Kasaplas ini sebelum meleverage orang untuk beli, ada hal yang mendasar yang harus kita lakukan, yaitu merubah mindset dulu. Gak mungkin orang yang mindsetnya belum berubah tiba-tiba mau beli, kecuali beli sekali karena penasaran pengen nyoba. Tapi bukan itu yang kita harapkan. Yang kita mau adalah gimana orang merubah perilaku dalam penggunaan plastik, mulai mengurangi plastik dan kemudian mencari alternatif penggantinya. Itu yang kita inginkan. Jadi bisnis ini tantangannya gimana mempengaruhi, merubah dulu pola lifestyle ya, gaya hidup, terus pikirannya baik individu maupun korporat. Karena plastik ini nggak dipungkiri dipakai oleh semua segmen. Ya ibu rumah tangga, ya pedagang kecil, termasuk korporat-korporat besar tidak akan lepas dari penggunaan plastik. Nah inilah yang tantangan yang harus kita lakukan, gimana kita harus memberikan edukasi, memberikan penyuluhan, kita kerjasama dan kolaborasi dengan sekolah, mahasiswa kita ada kuliah umum sempat diundang sama kampus, kemudian kita diundang oleh anak-anak SD, TK untuk SMP, SMA, ke sekolah-sekolah di Bandung, ada di Jakarta juga, untuk mulai mengajak ya generasi muda, ayo mulai aware, ayo mulai aware terhadap lingkungan gitu ya, ayo mulai kurangi penggunaan plastik, ganti dengan yang berbahan ramah lingkungan begitu ya. Nah itu semua adalah PR dan tantangan yang harus kita lakukan. Kemudian kalau itu udah terjadi, mindsetnya sudah berubah, gaya hidupnya sudah berubah, baru bisa kita jualan Mbak Lita. Jadi baru nih kita tawarin produknya. Jadi emang tantangan yang nggak mudah, tapi ternyata 4 tahun terakhir ini kita jalani, so far sih alhamdulillah gitu ya. Apalagi yang luar biasa itu bisnis-bisnis startup anak-anak Gen Z, yang anak-anak muda sekarang baru mulai bisnis, platform bisnisnya udah green business gitu. Kalau lihat Instagramnya, YouTube-nya, mereka sudah merasa kalau hidup berbeda dengan orang lain, sudah memiliki platformnya ramah lingkungan, mereka berasa keren gitu. Nah inilah yang emang kita mau share ke semua orang, bahwa hidup dengan ramah lingkungan itu nggak mahal juga kok gitu ya, nggak susah juga kok, tinggal kita mau nggak, itu tantangannya. Sehingga kalau itu sudah terjadi biasanya dengan mudah sih, dengan mudah orang akan mencari pengganti plastik yang ramah lingkungan, dan akhirnya itu menjadi opportunity ya buat bisnis kita ke depan. Sebenarnya ini opportunity gitu. sih menurut aku. Tapi aku tadi sempat lupa nanya juga nih, selama COVID gimana tuh sistem bekerjanya sendiri? Suka dukanya gitu kan. Selama COVID itu berarti kan 2020 kita itu boomingnya kantong ramah lingkungan tuh 2018-19 karena pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk pengurangan plastik. Bali yang sangat konsisten sampai hari ini, kemudian Jakarta, kemudian Bogor, kemudian Surabaya,
Palembang ya, Makassar terakhir itu, Bandung sempet kita bareng ketok palu juga dengan almarhum wali kota Mang Odet, sama-sama untuk ketok palu untuk mulai mengurangi plastik. November 2019. Tapi ketika masuk pandemi akhirnya kan konsentrasi pemerintah kita semua sudah beralih gitu ya, gimana caranya kita bisa keluar dari pandemi. Tapi di balik setiap musibah ya, apapun itu selalu ada ada hikmahnya ya. Karena semua orang berbelanja online karena pandemi, mau nggak mau dibutuhkan packaging atau kantong-kantong akhirnya malah. Jadi sementara yang lain pandemi, ini lagi banjir rezeki ya. Alhamdulillah 2020 2021 ya, yang kita pikir ya, kita aduh gimana ya, karyawan banyak, produksi harus jalan, gimana nih orderan kita. Emang yang stop itu ekspor, karena beberapa negara kan semuanya polisinya beda-beda untuk mereka tidak menerima ekspor dulu. Cuman lokal tuh Masya Allah ya, Alhamdulillah, terutama baju ya. Ternyata orang di dalam rumah aja pandemi tetap juga ya, kalau beli terutama makanan, karena pengantaran online kan harus pakai kantong juga gitu. Jadi alhamdulillah sih tahun 2020 itu kita awal-awal ngerasa aduh gimana ya kita lewatin, ternyata hikmahnya Masya Allah kita masih tetap berjalan, masih tetap produksi, dan juga ada peningkatan. Yang tidak disangka-sangka ya, rezeki yang tidak pernah kita duga. Betul, yang tadinya mungkin gimana. Menambahkan juga di sisi pemerintah ya, regulasi pemerintah juga sekarang sudah mengeluarkan yang namanya eco-label. Kalau kemarin itu kita sering bergesekan dengan plastik-plastik yang seperti oxo-degradable yang mereka bilang bahwa itu ramah lingkungan. Tapi ke depan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan eco-label, di mana hanya kantong-kantong plastik yang benar-benar terbiodegradasi itu yang bisa mencantumkan atau menggunakan eco-label. Ya, setuju. Jadi nggak hanya mencantum, jadi banyak sekali kan sekarang ini kantong plastik cuman berprinting atau berlabel ramah lingkungan, padahal ujungnya bahan dasarnya tetap plastik gitu. Sebenarnya sih plastik tuh nggak usah kita musuhin ya, cuman lebih ke bijak aja menggunakannya, terus bertanggung jawab setelah pemakaiannya mungkin itu. Dan suatu saat juga habis juga minyak bumi kalau teknologi juga mobil, motor udah ke listrik, kan udah indikasi bahwa suatu saat memang 180 tahun ke depan selesai. Ini tadi kan produknya bagus banget ya kan. Tadi kan pabrik udah dikasih tahu, toko offline-nya kantor udah dikasih tahu. Nah, kalau mau beli offline, lalu kemudian kalau orang mau belanja itu kemana sih? Mungkin Instagramnya atau apa? Iya, Instagram kita ada di Kasaplas Bioplastik. Kemudian kalau mau beli boleh offline tadi atau online juga, kita ada admin WA. Terus kalau di Shopee juga ada, Tokped juga ada, kita Bukalapak juga ada. Jadi 3 marketplace ya. 3 marketplace. Dan tadi kalau mau via WhatsApp, mungkin WhatsAppnya boleh disampaikan boleh. Apa? Berapa coba? 0813 211 2374. Itu via WhatsApp. Tapi kalau mau cek Instagram tadi boleh diulang lagi mungkin Instagram Bioplastik. Kasaplas Bioplastik. Nanti pokoknya ada aja di running text ya, tinggal dilihat. Oke deh, ini kayaknya menarik banget. Mudah-mudahan bisnisnya berkembang seperti apa yang kita mau. Mudah-mudahan niat kita untuk berusaha kan, Bu Ica kan bukan hanya tentang berusaha, tapi benar-benar mengencourage juga, benar-benar juga kita untuk masa depan anak-anak kita ya, cucu-cucu kita ya kan. Karena kalau kita nggak sadar lingkungan dari sekarang, mau seperti apa gitu kan generasi penerus. Karena ya itu tadi yang namanya kekayaan bumi udah pasti semuanya semakin menipis kalau kita tidak membuat suatu yang baru ya, suatu penemuan yang baru ya habis lah udah gitu. Tapi dengan adanya ini insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kayaknya itu yang paling penting tuh yang terakhir yang Mbak Lita bilang. Jadi lebih ke saya sama suami dan tim Kasaplas berharap Kasaplas ini menjadi kendaraannya kita untuk lebih bermanfaat buat orang lain, berbagi kebaikan dengan orang lain. Tentunya tidak hanya sisi bisnis mungkin ya, Kasaplas ini lebih
kita selalu tekankan tidak hanya mencari untung ya, tapi kita berharap bisnis ini kita bisa lebih banyak berbagi, kita lebih banyak menebar manfaat buat kita berdua, keluarga maupun tim yang ada di Kasatlas. Makasih banyak Bu Ica, Pak Hendra untuk waktunya. Terima kasih untuk kehadirannya udah mau datang ke acaraku. Pemirsa di rumah, sekian nih kita udah share banyak 1 jam ke depan ini kita udah benar-benar mengkuras tentang apa sih produk-produk yang Go Green. Tentunya tetap di program Bicara Hati bersama saya Nurlita Hairani. Sampai jumpa di episode minggu depan. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.